Oke, silakan. Siapa yang mau coba jawab? A, B, C. Bebas mau A dulu, B dulu, atau C dulu. Kak Bandar, itu Ya, garis AB ke garis HG seharusnya sama dengan em, apa namanya diagonal 4 cm di alasnya nggak sih? Karena kan itu eh, kotaknya kan simetris kan. mm-mm. Jadi seharusnya tembok dari sampingnya juga sama dong. Oke. AB ke HG ya. Jadi garis AB kan di Ya sisi untuk bawah, bawah sisi luar. bawahnya. Iya, luar tapi kan Tapi HG seharusnya itu kan di di atas. temboknya juga masih sama. Iya, berarti kan maksudnya dari tembok. Semuanya jawabannya 4, Pak. Kalau saya. Semua jawabannya 4. Oke, menarik, Chef. Yo, yang lain gimana? Kalau tadi Justin bilang 4 juga ya, Just? Iya, kalau dengan logika itu Oh, iya, 4 iya. sih. Oke, oke. Menarik. Ada lagi yang lain? Yang B itu Yang B. Oke, Han. Yang B berapa, Han? oh iya, ntar Laras belum masuk, Pak. Aku Oh, Laras apa udah masuk. 4 akar 3 bukan. Sorry. Siapa, Sam? Bentar ya, Han. Siapa, Sam? Lia Koswari. Oh, Lia belum join. Belum ada permintaan join. Nah, Belum. iya, belum ada permintaan join ya. Oke, lanjut, Han. Gimana, Han? Halo, Han. Iya, Kak. Gimana yang B? Masih mikir. Kayak tadi saya pikir itu kayak diagonal ruang. AD ke HF. Oke. AD ke HF. Oke. Menarik. Jadi nggak jadi, Han? Enggak. Mikir dulu. Yang A dulu, yang A ada masukan nggak yang A gimana? Ada masukan nggak yang A gimana? Berarti ntar deh, Kak. Oh. Oke. Kalau adik-adik bisa lihat gini, Kak Bandar spill yang A. Kemarin udah Kak Bandar spill dikit ya. Jadi yang AD sama AG itu yang A, khususnya yang A. Ini kan akan membentuk kalau ini dihubungin ya, AB ke HG. Nah ini kan kalau dihubungin, seperti dia hubungannya ke diagonal bidang. Gitu. Ya kan? Bentar ya, ada siapa nih yang mau masuk? 4 akar 2. Oke. Betul jawabannya 4 akar. Kenapa gitu, Kak? Kalau kalian tarik garis dari A ke H, B ke G, itu sama aja garis dari sepanjang garis AB ini, kalian tarik garis kemanapun ke arah HG, itu akan sama dengan diagonal bidangnya. Ya kan? Kalian mau tarik garis dari sini ke sana, dari sini ke sana, itu akan sama dengan diagonal bidangnya. AB ke HG kan? Garis AB ke HG. Gitu. Ya, jadi kalau kalian ada ruangan, titik bawah lantai yang di belakang kalian ke titik atas atap yang ada di depan kalian gitu. Logikanya gitu, narik garisnya dari sana sana. Kan ini diagonal bidang.
Oke, kalau diagonal ruang kan dari pojok ke pojok. Nanggap nggak? Ada yang bingung nggak? Gitu ya. Ada kesulitan dengan yang ini? Mengilustrasikannya dulu aja. Jadi kalau ilustrasinya betul, maka kalian punya gambaran untuk menjawabnya juga betul pasti. Gitu. Makanya kalau Kak Bandar saranin sebelum kita mulai yang kayak kemarin ada kelas tambahan, coba cari dulu bangun ruang yang ada di rumah, entah itu bekas kotak kosmetik ataupun bekas kotak apa ya, yang bentuknya persegi gitulah. Nah kalian tinggal pakai tali atau benang untuk coba dapat logikanya nanti. Gitu. Ya. Jadi jawabannya yang A, jawaban yang A itu tadi karena dia diagonal bidang, maka yang A itu sama dengan R akar 2 kan, atau 4 akar 2 cm. Ini yang A. Lalu kemudian yang B. Catat dulu deh yang A ya. Kalian boleh gambarin dulu. Boleh ilustrasiin dulu gambarnya. Yang B itu AD ke HF. Nah, AD ke HF. HF itu kan diagonal bidang sisi atap kan. Ya enggak? HF itu kan diagonal bidang sisi atap nih. Oke, ini HF tuh di sini nih kan, dari H ke F, diagonal bidang sisi atap. Nah, ditarik garis dari AD ke HF. AD ke HF. Terserah kalian mau tarik garisnya dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, gitu ya. Itu akan sama. Karena kalian bayangin, diagonal atas gitu ya. Atau misalkan kalian tarik garisnya dari sini, ke tengah lagi. Bebas aja. Ya, intinya garis ke garis itu harus tegak lurus. Oke. Berarti sama ya, Kak? Samanya faktornya apa yang bikin dia sama? Diagonal bidang. Nggak bidang dong kalau udah gini. Karena jatuhnya dia lebih ke diagonal ruang. Karena bukan bidang lagi yang ketemunya. Oh iya. Beda dengan yang tadi kan? Iya. Oke, Kak Bandar spill deh ya buat yang B ya. Nah, ini yang A tadi udah beres. Ya kan, 4 akar 2. Kalau yang B, karena AD ke garis HF. Nah, ingat, D ke H itu tegak lurus AD, DH ke HF itu tegak lurus ya. Jadi, logikanya gini. Kalian bisa lihat. Nah, jadi, ini nggak mungkin 4 cm. Enggak, ini cuma 4 cm ya. Ngaco. Nah, ini kalau kalian tarik garis dari AD ke HF, anggap kita ngambilnya dari tengah ya. Tengah ke tengah gini kan. Kalian bisa ilustrasikan begini. Ini kan misalkan jatuh di titik tengah sini. Ya. Misalkan jatuh di titik tengah sini. Titik tengahnya si HF ke titik tengahnya si AD. Kan tegak lurus kan? Oke. Nah, AD misalkan ini O, ini P. Titik tengah AD misalkan O, titik tengah si HF itu P. Gitu. Sampai sini kebayang, Pak? Kebayang, Kak. Iya, kebayang ya. Nah, sekarang kita todong Maylin. Mei, yang A udah kejawab. Yang B punya jawaban nggak? Kakak itu.
Dapat. Share screen Mei. Kak, baru masuk, Kak. Sabar, Kak. Gas nih, gas. Teman-temannya udah nunggu Melin dari tadi. Ais. Oh iya, besok yang di Bandung Kamis datang ya jam 2 ya. Terutama buat yang kelas 12 karena ada presentasi atau seminar dari si ini apa Saint Gabriel University ya. Siapa yang di sini yang bisa hadir yang di Bandung? Lia gimana Li? Maaf, Kak. Kemungkinan aku nggak ada yang antar kalau besok. Oh, oke. Mau kabar jemput? Kayaknya aku lewat Zoom aja dulu, Kak. Oke, lihat Makasih, besok Kak. betul betul besok ada di Zoom ya. Pak Bandar, aku mau Gimana sampaikan saya? sesuatu. Itu Mm-mm. Stacy nggak bisa join, katanya lagi bantuin orang tuanya. Lagi apa? Lagi bantuin orang tuanya. Oh, oke, baiklah. Thank you Sam. Dia lagi izin katanya. Ya, oke, thank you Sam. Sabar ya teman-teman, Meli lagi prepare ya buat yang B. Nah, lalu yang BD ke EG dulu. Siapa yang bisa BD ke EG? Itu diagonal alas sama diagonal atap itu ketemu di titik tengahnya. Jadi berapa BD ke EG? 4. 4. Oke, mantap. Keren, keren. Jadi ini yang ini dulu ya, yang C dulu ya. Yang C lebih mudah dibanding yang B. Oke. Nah, yang C itu kan jarak dari garis BD itu kan diagonal alas. Terus EG itu diagonal atapnya kan. Nah, tinggal tarik garis aja dari sini, dari titik tengahnya ke titik tengah yang bawahnya. Nah, ini kan sama dengan rusuknya kan. Ini rusuknya juga kan, berarti sama aja 4 cm. Jadi yang C 4 cm. Oke, tinggal yang B ya. Silakan Mei. Let's go Mei. Teman-temannya menunggu, menantikan jawaban Mei. Atau yang lain punya jawaban mungkin yang B? Silakan. Ada yang mau memberikan jawabannya yang B? Nggak apa-apa, salah benar nggak ribet ya. Kalian silakan kasih jawaban kalian buat yang B. Nah, ilustrasi yang C itu begini adik-adik. Kalau kalian mau dapat gambar yang lebih bagus, yang C itu ilustrasi gambarnya begini. Ya kan, BD ke EG. Ini yang buat yang C ya, ilustrasinya.
Ada yang mau bertanya nggak? Yang A dan C. Mei gimana Mei? Yang B Mei? Dapat nggak? Oh, dapat kayaknya. Dapat kayaknya, masih kayaknya ya. Oke, ditunggu. Udah ada, tapi nggak tahu benar atau salah. Nggak apa-apa, share aja. Jadi Moga mana? AD ke HF kan? Kenapa Mei? AD ke HF kan? AD ke HF. Iya, betul. Jadi Kak minta gambar itu ya, minta gambar kubusnya. Nah, AD HF. Jadi itu segitiga siku-sikunya tuh AD A, tengah-tengah AD ke tengah-tengah EF. Terus habis itu titik sudut lagi itu di tengah-tengah HF kan. mm-mm, Jadi kalau dari tengah-tengah AD ke tengah-tengah EF itu 4. Terus mm-mm, dari tengah-tengah EF ke titik tengah HF itu mm-mm, 2. Berarti mm-mm, pakai Pitagoras 42. mm-mm. Ya, jadi hasilnya itu eh jadi kan 4 2 tambah 22 16 tambah 4 berarti Mm-mm, akar 20. mm-mm. Akar 20 ya. Akar 20 itu berapa Mei? Ini 4, kata Melin, ini 2. Oke, jadi maksud Melin tuh misalkan ini tadi ini O, ini P kan. Jadi panjang OP itu maksudnya adalah panjang dari P ke bawah ini atau PS akar PS kuadrat ditambah OS kuadrat gitu ya Mei. Jadi ini Iya, akar Kak. 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 20. Akar 20. 20 itu berarti kalau dalam bentuk akarnya 2 akar 5 ya. Oke, atau sekitar ini teh akar 20 tuh mungkin 4,4-an mungkin kalau dalam bentuk desimalnya. Betul nggak akar 20 itu 4,4? Iya benar, 4,47 cm. Gitu. Ya, jadi terjawab yang AB, yang B ya. Ilustrasi gambarnya Kak Bandar buatin sesuai keterangan Melin tadi, dan itu betul. Tadi Kak Bandar udah spill dikit titik O, titik P-nya di tengah-tengah. Nah, ngambilnya segitiga itu karena dia tegak lurus kan. Ada yang masih kesulitan dengan ininya? Ada yang mau bertanya nggak buat yang A, B, C? Terutama yang C. Yang C itu udah tapi harus punya apa ya? Kalian harus bisa mengimajinasikan dengan baik gitu. Gimana, Li? Maaf Kak, boleh diulang nggak? Yang Ini- bagian akhirnya aja Kak. Oh, yang akar 20 itu kenapa 2 akar 5 gitu? Iya Kak. Oke. Oke. Cari-cari akar ya? Bukan, yang sebelum itu dikit Kak. Oh, oke. Berarti dari OP-nya ya. Nah, oke. Kita ulang lagi dari awal ya, nggak apa-apa. Tadi kan ini kosong nih, begini kan? Kosong ya. Nah, yang ditanyakan yang di B itu kan, dia jarak dari garis AD ke garis HF. Garis AD kan ini nih, sisi bawah ini kan. Ya kan? Jadi kalau kalian bisa ilustrasikan, kalian duduk di tengah sini, maka garis AD itu yang di bawah sebelah kiri kalian. Ya, di bawah sebelah kiri. Lalu si HF itu adalah diagonal atap. Jadi kalian tarik garis dari sebelah kiri bawah kalian ke diagonal atap. Nah, panjang garisnya itu berapa? Kalau kalian tarik tali dari titik tengah sebelah kiri kalian lantai bawah ke diagonal atapnya. Tengah-tengah atap kalian tuh berapa sih? Gitu. Kebayang nggak?
Kebayang nggak kira-kira? Nangkep ya? Kebayang, Kak. Kebayang ya. Jadi kan tinggal kita gambarin nih, ilustrasi garisnya kan begini nih. Dia ke atas ke titik tengah ini kan. Kira-kira begitu kan? Nah, ini supaya bisa cari panjangnya, maka kita tarik garis dulu ke bawah, kita ukur dulu ini ke bawah ke lantai berapa. Kan ini tepat di tengah-tengah kan? Di tengah-tengah atap. Oke? Lalu ini juga tepat di tengah-tengah si AD-nya. Nah, ini tinggal tarik garis. Karena dia jatuh di tengah-tengah, maka dari pinggir lantai bawah kalian ke tengah ini kan 2 cm. Karena 4 cm kan panjang ruangan kalian. Oke. Nah, lalu tingginya ini kan sama dengan dari tinggi lantai ke tinggi atap, yaitu rusuknya, yang 4 cm juga. Ya enggak? Oke, tadi ini Kabander pakai titik P, ini titik O, ini titik S. Jadi yang mau dicari itu panjang OP-nya. OP itu kan sisi miring dari segitiga yang terbentuk ini. Nangkep ya? Sampai sini paham nggak? Kita harus main ilustrasi, kalau nggak bisa. Karena kita sekarang ada di dalam apa ya, dalam ruangan, jadi kalian bisa ilustrasikan betul. Gitu ya. Sampai sini gimana? Paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Nah, jadi kita kan mau nyari panjang OP-nya, ya kan? Panjang OP adalah tadi akar dari si PS ini, PS kuadrat, ditambah dengan OS kuadrat. OS-nya kan karena jatuh di tengah-tengah, dia jadi 2 cm kan. Si PS-nya juga sama dengan panjang rusuknya. Jadi ini 4 akar 2 ditambah 2 akar 2. 4 akar 2 itu kan 16, ditambah 4, itu kan berarti 20 kan, jadi akar 20. Nah, kenapa tadi 2 akar 5? Akar 20 itu kenapa 2 akar 5? Karena begini. 20 itu kalian cari faktornya dulu. Bagi 2 ini 10, bagi 2 ini 5. Jadi 20 itu punya faktor 2 kuadrat kali 5. Nah, karena si 20-nya di akar, bentar ya. Ini pelajaran kelas 9 seharusnya. Jadi akar 20 itu sama dengan akar 2 kuadrat kali 5. Nah, yang ada kuadratnya boleh keluar dari akarnya. Yang nggak ada kuadratnya tetap dalam akar. Jadi 2 ini boleh keluar dong dia, karena ada kuadratnya. Tapi ketika dia keluar, pangkat 2-nya hilang. Jadi tinggal 2 doang. 2 akar 5. Gitu. Sentimeter. Ya. Nah, 2 akar 5 cm ini kalau dalam ininya 4,47 cm. Kalau kalian coba, kalau dosen praktek yang ini, kalau kalian coba ini, itu hasilnya mirip-mirip adik-adik, mendekati loh, ya. Jadi ini sebetulnya kalau mau dibuat sesi prakteknya ada sebetulnya ya. Jadi itu kenapa kemarin Kabander sounding tentang yang kelas tambahan itu. Ya. Oke, jelas sih? Dan yang lain juga? Ada pertanyaan Jelas, nggak? Kak. Kak, terima kasih. Jelas ya? Dicatat dulu aja. Nanti kita lanjut yang lain. Dah. Lanjut ya. Sorry ya, kelas 12 dibuka dengan hal yang harus butuh imajinasi ya. Oke. Tadi udah. Sekarang jarak garis ke bidang. Kemarin jarak garis ke garis, yang tadi ke garis, dan sekarang garis ke bidang. Ilustrasinya gimana? Nah, gini kira-kira. Jadi selalu nanti pertemuannya adalah tegak lurus antara garis dan bidang. Ya, garis G dan bidang V itu jaraknya selalu tegak lurus. Jatuhnya ya. Ilustrasi gambarnya seperti itu. Adik-adik bisa gambarin dulu.
Nanti kita lihat contoh soalnya seperti apa. Kalau ada dicatat, kasih jempolnya adik-adik ya. Dan next ke berikutnya. Besok ada yang bisa hadir onsite buat yang di Bandung? Lihat tadi nggak bisa berhalangan karena nggak ada yang nganter. Sam bisa hadir Sam besok Sam? Ya nanti aku harus izin dulu ke papa sih Pak Bandar. Iya. Ini buat ini kayak persiapan kuliah. Ya, semoga kalian ada apa, insight baru tentang perkuliahan. Hai Jess. Hello. Oke. Udah? Atau lagi ngegambarin? Atau lagi nyatet? Masih nyatet? Di modul yang Kak Bandar kirim di GCR itu banyak soal latihan soal logika. Ada materinya juga. Jadi kalau kalian kurang jelas di Kak Bandar bisa baca modul. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang contohnya begini. Ada kubus, masih kubus ya, kita mainannya kubus aja dulu. Kubusnya sama, rusuknya 8 cm. Yang ditanyakan adalah jarak garis AE itu yang ini ya, ke bidang BDHF. Nah, kalau kalian tarik garis dari AE ke bidang ADHF, kalian mau tarik dari bawah ke sini, ke bawah juga ketemu boleh. Atau kalian mau tarik dari sini, dari tengah, langsung ke sini juga boleh, gitu ya. Gini boleh, gitu ya. Kalian mau tarik dari sini boleh. Nah, ketiga garis ini, yang putus-putus ini sama yang barusan Kak Bandar kirim, itu sama panjangnya. Ya. Jadi kalau kalian mau gampang mengilustrasikannya, ambil yang bawah aja, yang di alas ini. Dari A ke P. Nah, A ke P itu gimana Kak nyarinya? Perhatikan gambar AP-nya. Apa hubungannya AP dengan diagonal bidang? Itu BD itu kan diagonal bidang kan? iya Kak. Betul. Jadi apa hubungannya AP dengan diagonal bidang? Itu berarti setengah Setengahnya. kali 8 akar 2. Mm-mm. Nangkep ya, karena diagonal bidangnya pasti 8 akar 2. AP itu kan setengah diagonal bidang. Kan? Jadi persilangannya BD dan AC itu ketemu di titik P gitu. Si titik P itu tepat di tengah-tengah alasnya. Ya. Jadi lantai kalian anggap tengah-tengahnya itu titik P. Kalian tarik dari ujung sana atau dari ujung situ sama aja jaraknya. Ketemu di tengah gitu. Sama kayak jari-jari lingkaran. Yang bingung siapa? Atau misalkan kalian nggak mau dari bawah, dari atas nih. Dari atas juga sama, dari titik E ke bidang ini juga sama aja. Gitu kan. Kalian mau tarik garis sepanjang AE ke bidang BDHF itu sama aja. Jadi si bidang BDHF itu membagi dua si kubusnya. Si bidang BDHF itu membagi dua si kubusnya. Dibagi dua gitu. Tapi bagi duanya secara diagonal. Bukan secara horizontal atau vertikal, bukan. Bagi duanya secara diagonal dia. Sampai sini nangkep nggak? Kebayang nggak sih di mindset kalian?
Jujur aku masih bingung. Iya. Nah, nanti kita kalau ini masih kurang paham juga, nanti kita praktek lah ya. Nanti Kak Bandar ini. Semoga bisa lah di pertengahan atau di akhir bulan ini ya. Nanti kita atur-atur ya jadwalnya. Tapi pasti siang. Kalau pagi kayak gini Kak Bandar nggak bisa karena kelasnya bentrok. Kalau mau pagi sekalian pasti jam 8, jam 9 gitu ya. Jangan ganggu jam pelajaran kalian juga. Jadi jam praktikumnya, kita anggap itu jam praktikum lah ya nanti ya. Gitu ya. Oke. Nanti coba Kak Bandar cari-cari box yang besar, supaya kita bisa ilustrasikannya nyaman. Oke. Udah? Jadi jawabannya adalah, tadi yang Hana bilang ya, setengah dari diagonal bidang. Jadi AP itu adalah setengah dari panjang AC. AC itu kan diagonal bidang kan? Setengah dari AC-nya adalah 4 akar 2. 8 akar 2, sorry. Delapan akar 2. Setengah kali 8 itu kan 4 ya. Jadi jawabannya adalah 4 akar 2 cm. Oke. Silakan dicatat dulu adik-adik gambarnya. Udah? Yuk, kalau udah lagi nyatet ya, masih nyatet? Atau udah? Udah? Yang lain? Udah? Udah? Oke. Oke, yuk lanjut ya. Nah, ilustrasinya bisa begini ya. Sama pengerjaannya tadi ya. Oke. Yuk, sekarang jarak bidang ke bidang. Nah, ilustrasi gambarnya ada 2 bidang, atas dan bawah begini. Nah, ditarik titik dari tengahnya ke titik tengah bidang berikutnya gitu ya. Dan itu selalu tegak lurus. Ya, bidang V dan bidang W itu selalu tegak lurus. Oke. Oke. Sampai sini aman? Ilustrasinya boleh dicatat dulu. Digambarin. Sini. Oke, lihat gimana, Li? Maaf Kak, mau nanya, jadi untuk materi yang ini bakal di-upload ke Google Classroom Iya, juga iya. nggak Kak? Lupa ya, Kak Bandar. Ya, nanti Kak Bandar upload ke GCR-nya ya. Iya, belum ada Kak. Oke, oke. Thank you udah mengingatkan. Eh, Iya. Kak Bandar, aku juga mau nanya Kak Bandar. Oke, Iya, makasih. gimana? Sam? Ini kan materinya lumayan kompleks ya. Kan tadi Ria udah tanya tentang materinya bakal di-upload ke Google Classroom, kan udah pasti bakal di-upload. Ini nanti Iya, tugasnya oke. keluarnya kapan ya, tugas 1? Nanti setelah materinya beres ya, ada tugas ya. Oke, makasih Pak. Iya. Yuk. Oke, dah. Yuk, kita lihatin soalnya. Jadi ada kubus, terus nanti ada bidang ini, bidang yang kuning itu segitiga AHF, bidang yang kuning itu segitiga AHF, lalu bidang yang merah itu segitiga MLK.
Oke. Jadi ada segitiga AFH dan segitiga KLM. Nah, kita disuruh menghitung jarak dari segitiga tersebut. Kedua segitiga tersebut jaraknya berapa? Gitu ya. Oke. Nah, kalian kalau bingung, boleh ini dulu ya, lihat dulu ini. Penjelasannya begini, Kak Banar, kalau nanti Kak Banar yang jelasin, takutnya bingung. Nah, pertama kita cari dulu diagonal EC. Kenapa pakai diagonal, Kak? Karena ini kan si segitiganya, si dua-dua segitiga itu kan berhubungan nanti jaraknya dengan diagonal ruang. Jadi jarak diagonal yang tadi, ini kan seperti diagonal ruang kan. Kalau ditarik titik dari sini ke titik sini bawah sini, itu kan diagonal ruang jadinya kan. Cuman nggak full diagonal ruangnya. Sampai sini dulu dia nangkep nggak? Ini diagonal ruang ya, EC itu 12 akar 3 itu di ini diagonal ruang. Ya, ini diagonal ruang. Jadi urusannya nanti kita sama EC. Ya. Nah, sekarang jarak E ke AFH. E ke segitiga yang kuning. Itu sama aja dengan jarak AFH ke BDG. AFH ke BDG. BDG itu tepat di tengah-tengah ini dia. Oke, tepat di tengah-tengah. Jadi ada segitiga yang BDG yang sebelum segitiga merah tadi ya. Nah, jarak BDG itu sama aja dengan jarak ke C. Jadi jarak AFH ke BDG itu sama dengan jarak E ke AFH, sama juga dengan jarak BDG ke C. Jadi jarak ini ke sini sama, ini ke sini sama, ini ke sini sama. Sampai sini dulu deh. Jadi 3 ini dibagi 3 ya. Berarti si diagonal ini kita bagi 3 dulu, supaya kita tahu. Berarti E ke AFH itu sepertiga dari diagonal ruang, atau sepertiga dari EC. Oke, berarti sepertiga kali 12 akar 3. Ini tinggal coret aja kan, jadi 4 akar 3. E ke AFH sama dengan AFH ke BDG, gitu ya, sama juga dengan BDG ke C. Nah, ini sama, tiga-tiga ini sama jaraknya, 4 akar 3 semua, gitu ya. Oke, jelas? Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Karena itu tadi kita udah dapat 4 akar 3, ini kita tulis di sini ya, ini 4 akar 3 semuanya, tiga-tiganya. Nah, ini tadi udah kita cari kan, 4 akar 3. Nah, berarti jarak BDG ke C juga 4 akar 3, oke? Clear ya? Next. Sekarang BDG ke C juga 4 akar 3. Sekarang kita hitung BDG yang biru ini, jarak yang biru, bidang biru ke KLM. Jadi kan kalau dari biru ke C tadi 4 akar 3, nah berarti kalau KLM, jarak dari C ke KLM itu adalah setengah dari jarak C ke BDG. Oke, setengah dari BDG-nya tadi 4 akar 3. Nah, ini jadinya 2 akar 3 cm. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini dicatat dulu deh. Semoga nanti Kak Benar bisa siapin ya, bidang-bidang yang segitiga begini nanti kita bisa praktek.
Nanti coba Kak Bandar cari-cari di toko online, shop, apakah ada alat-alat praktikum buat dimensi ruang untuk kita praktek. Oke, udah dicatat? Nanti kalau nggak sempat catat, kita dengerin rekamannya. Oke, kita absenin. Udah 10.31, biar kalian bisa ke kelas yang lainnya. Yuk, silakan open cam-nya. Thank you adik-adik semua buat hari ini. Yuk, kita open cam-nya, kita absenin. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Selasa depan ya. Bye-bye. Yuk. Kasih Kak. Kasih Kak Kak. Bandar. Makasih Kak Bantar. Oke, sama-sama. Laras, thank you.